Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ayuhal ikhwah, para jamaah sekalian, dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mewujudkan ketaatan kepadanya, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi akan apa yang dilarangnya, dan senantiasa iltizam, taba'ah, patuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita pada malam hari ini dipertemukan kembali dalam majelis yang insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Masih melanjutkan pada bab al-amru bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha, yaitu perintah untuk menjaga sunnah, ya, perintah untuk menjaga petunjuk-petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita terapkan, supaya kita amalkan, baik itu berupa hal-hal yang berkenaan dengan masalah akidah, masalah ibadah, maupun hal-hal yang berkenaan dengan perilaku sehari-hari atau muamalah. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita berharap mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang diambil dari kitab ini benar-benar bisa menopang, yaitu keimanan kita, bisa menambah kekuatan iman dan keyakinan kita terhadap kebenaran yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali yaitu pelajaran-pelajaran penting yang dibawakan oleh beliau, ya. Sehingga kitab ini adalah benar-benar kitab yang sangat mengandung keberkahan yang besar untuk umat, ya. Bagaimana beliau mengarang, menyusun satu kitab, tapi kitab ini benar-benar dimanfaatkan sepanjang masa, dimanfaatkan oleh umat sepanjang kehidupan umat manusia. Jadi semenjak beliau menyusun kitab ini, maka terus berkelanjutan banyak dari kita kaum muslimin, saudara-saudara kita sebelum kita, nanti juga sesudah kita, yang mengambil faidah, mengambil manfaat dari apa yang beliau bawakan di dalam kitabnya. Maka harapan besar bagi kita semuanya, mudah-mudahan ini benar-benar ya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan malam hari ini, yaitu berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang bagaimana diperintahkan kita semuanya, kaum muslimin, orang beriman, itu untuk komitmen dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Mungkin sesuatu kita anggap kecil, ya, sesuatu mungkin kita anggap kecil dan tidak begitu penting dalam kehidupan kita.
Tapi kalau Rasulullah yang menyampaikan, maka seorang di antara kita tidak boleh menolak, menyepelekan, dan kemudian meremehkannya. Karena konsekuensi dari persaksian kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasannya Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. Yang ini mengharuskan kita untuk benar-benar tunduk, patuh kepada beliau dalam segala hal. Ya. Baik. Kita akan baca hadis yang selanjutnya ini. Dan nanti insya Allah kita akan dapat gambaran yang berikutnya. Bagaimana para sahabat itu memberikan contoh. Ya. Memberikan contoh, kita itu bersikap terhadap ajaran Nabi itu seperti apa. Nah ini. Sehingga nanti akan mudah-mudahan bisa menular kepada kita sikap-sikap yang benar-benar komitmen dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan lanjutkan, yaitu ini hadis yang terakhir. Ya, hadis yang terakhir, dua hadis yang terakhir. Insya Allah ini ada hadis yang tidak begitu panjang. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Hadis yang 11 ya. Langsung saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, beliau mengatakan an Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal, yaitu dari sahabat Abi Sa'id. Namanya adalah Abdullah bin Mughaffal. Ya, beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Artinya adalah beliau seorang yang menjadi murid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sahabat itu pengertiannya adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan. Ini sahabat. Ya. Maka beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Rasulullah melarang dari al-khadfi. Al-khadfi itu dia, kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, karena istilah itu kadang kita kalau tidak merujuk pada pendapat para ulama dalam keterangan-keterangan mereka dalam syarah-syarah hadis, maka kita kesulitan. Dan kadang nanti kita akan salah dalam memahami suatu hadis kalau kita tidak memahami bagaimana para ulama mensyarah. Maka perkataan para ulama itu penting. Ya, perkataan para ulama itu adalah penting. Maka di sana ada yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, kemudian ada Al-Imam An-Nawawi dan banyak yang lainnya. Mereka apa? Menerangkan yang dimaksud dengan mufradat hadis itu apa, kosakata hadis itu berkenaan dengan hadis ini apa, kemudian makna hadis itu apa. Kalau ini tidak dipakai, maka kita bisa tersesat dalam memahami al-hadis ataupun Al-Quran. Karena orang itu bisa pakai hawa nafsu di sini. Al-khadfi apa? Al-khadfi itu kalau di masa yaitu para sahabat Rasulullah SAW atau di masa lampau, ya, dijelaskan pengertiannya oleh para ulama dan nanti dikiaskan kepada masalah kontemporer, masalah kekinian. Nah ini, itu adalah melempar dengan kerikil atau batu kecil ya. Jadi batu kecil ini diletakkan di tangan, dijepit dengan ibu jari dengan jari telunjuk ataupun jari tengah. Kemudian dilempar, ya, dilempar dengan jari itu. Nah ini. Maka itu nanti, ya, ketika terkena lemparan ini, ya bisa saja menyakiti, ya, menyakiti objek yang terkena. Nah, akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Rasul melarang itu.
Nah, kemudian kalau masa sekarang itu adalah seperti yang dibuat mainan oleh anak-anak, ya, yaitu memakai kayu yang ada ini, ya, jadi itu apa namanya, pelintengan, ya, katapel atau pelintengan. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelihatan perkara yang tidak begitu penting dalam kehidupan kita, tapi itu Rasulullah perhatikan sampai kepada seorang bermain seperti ini diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah melarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sehingga para ulama menjelaskan itu adalah seperti kerikil yang dilempar dengan jari dan juga dilempar dengan kayu, dengan alat seperti kayu dan seterusnya. Maka ini kita jumpai di zaman kita sekarang adalah pelintengan, ya, atau katapel itu dalam bahasa kita. Nah itu. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini atau perbuatan ini? Innahu la yaqtulu shaydah. Karena melempar seperti itu adalah tidak menangkap binatang buruan. Tidak menangkap binatang buruan. Binatang buruan tidak tertangkap. Artinya alat ini tidak bisa digunakan untuk berburu. Ya, karena maksud dalam berburu itu adalah untuk melukai dan mengeluarkan darah dari hewan atau binatang yang dijadikan sasaran. Kalau ini tidak terlaksana, maka berburu dengan alat itu tidak diperbolehkan. Seperti ini, melempar dengan batu, ya, baik dengan tangan maupun dengan alat atau seperti pelintengan itu tadi. Kenapa? Karena kalau mengenai binatang buruan, ya, maka dia tidak bisa melukai. Artinya tidak bisa mengeluarkan darah. Kalau tidak bisa mengeluarkan darah, andaikan itu nanti bisa membunuhnya, karena mungkin binatangnya itu kecil, ya kan? Burung itu, saman pelinteng, iso mati, ya kan? Mati dia. Tapi apakah halal dimakan? Tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak keluar darahnya. Artinya adalah kalau dia mati, maka matinya adalah sebagai bangkai. Matinya sebagai bangkai itu tidak halal dimakan. Itu seperti al-mauqudatu, yaitu binatang mati dengan cara terpukul. Ya, binatang mati dengan cara terpukul, digepuk. Ya, dipukul, maka itu tidak halal. Nah ini. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan walayan kaul adwa. Dan alat ini juga tidak dia itu bisa membunuh, melukai musuh, tidak. Tidak bisa. Karena hanya berupa kerikil, ya. Berupa kerikil batu kecil. Kalau diantem nih karo musuh, dia tidak akan melukai. Sirai mungkin merempul tok, ya kan? Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, walayan kaul adwa. Jadi tidak bisa melukai, apalagi membunuh. Walayan kaul adwa. Wa innahu yafqahul aina, hanyalah saja ya alat itu, ya pelintengan itu atau lemparan batu itu adalah yafqahul aina. Bisa saja itu malah ya membutakan mata. Karena terkena mata pas itu bisa langsung menjadi buta orang itu matanya, ya. Wa yuksiru sinna, dan bisa jadi itu menjadikan retak atau pecah gigi seorang karena terkena itu. Muttafaqun alaih. Ini hadis
yang disepakati tentang kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, anna qariban li ibni Mukhaffal khadafa. Bahwasanya ada kerabat. Ada kerabat ya. Kerabat itu orang yang ada hubungan rahim bagi seorang, maka ini dinamakan yaitu kerabat. Ya, qariban. Kerabat bagi Abdullah bin Mughaffal ini, khadafa. Orang ini dia bermain pelintengan ini, katapel ini, atau melempar dengan batu ini. Ada salah seorang saudaranya yang bermain seperti itu. Nah, kemudian Abdullah bin Mughaffal ini beliau fanahahu, melarang saudaranya itu, karibnya itu. Dan ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seorang itu melihat ada kemungkaran, karena jelas ini, dan sahabat tadi melihat dan menerima dari Nabi ilmu bahwasannya ini perbuatan tidak boleh. Kemudian ternyata ada salah satu anggota kerabatnya yang berbuat seperti itu, maka sudah sewajarnya dia yang paling berhak dan berkewajiban untuk mengingatkan. Nah ini, karena tanggung jawab kerabat kepada kerabat itu memang lebih kuat daripada orang-orang yang lainnya. Kalau dalam kekerabatan itu ada ya, di antara mereka yang melakukan satu kemungkaran, maka anggota kerabat yang lain berusaha untuk mengingatkan supaya terjalin yaitu at-tawasi bil haq, saling mengingatkan, saling memberi wasiat dalam kebenaran. Jadi tidak dibiarkan. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau seorang di antara kalian itu melihat kemungkaran, maka hendaknya dia segera merubahnya. Nah, ini. Dia melihat saudaranya bermain pelintengan ini, bermain katapel ini, maka dia melarangnya. Faqala, maka dia mengatakan, inna Rasulullah naha, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang anil khadfi, dari melempar batu seperti itu. Wa qala innaha la tasidu saidan, itu tidak bisa untuk menangkap binatang buruan. Summa ada, kemudian yang diingatkan itu dia tidak mempedulikan. Artinya wis dieling nih, tapi panggah ora digugu. Sudah diingatkan tapi dia tidak mengambil peringatan itu. Kalau orang diingatkan kemudian tidak mau mengambil peringatan itu, maka ini menunjukkan ada masalah pada orang ini. Ya, ada masalah. Oh, dia sebagai seorang muslim diingatkan dengan hadis dari Nabi, tapi dia orang gabe. Ini ada masalah pada keimanan orang itu dengan sikap yang ditunjukkan kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka kemudian Abdullah bin Mughaffal ini mengatakan, setelah mengetahui bahwasanya sebagian kerabatnya itu ada yang diingatkan tapi tetap ngengkel, tetap diulang lagi. Ya. Uhaddisuka anna Rasulullah naha anhu. Saya sudah beritahu bahwasanya Rasulullah, ya, bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melarang dari perkara itu. Tsuma'utta takhdhif. Kemudian kamu tetap mengulang perbuatan itu. Kamu sudah diingatkan, tapi tetap kamu mengulangi perbuatan itu. Maka bagaimana sikap Abdullah bin Mughaffal, yang beliau adalah seorang sahabat ya, yang menjadi murid Rasulullah SAW. La ukallimuka abadan. Saya tidak akan berbicara pada kamu untuk selamanya.
Ini kita lihat bagaimana yaitu para sahabat, mereka itu benar-benar mengagungkan petunjuk dari Nabi. Kalau mereka menerima satu pengarahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar menerima dengan sepenuh hati dan diamalkan, tidak ditolak dengan hawa nafsu, tidak dikritik dengan yaitu ra'yu atau pendapatnya, tidak. Tapi mereka langsung menerima dengan sepenuh hati. Nah, ini memang kewajiban. Ya, kewajiban bagi kita semuanya kaum muslimin. Kalau kita ini tidak mau menerima petunjuk dari Nabi, terus siapa yang mau menerima yaitu petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang agung ini, maka kita mendapatkan beberapa yaitu faedah. Pertama adalah larangan Rasulullah untuk melempar dengan batu atau kerikil atau dengan yang semisalnya, baik dengan alat maupun dengan tangan. Karena kalau orang yang punya keahlian dengan tangan pun bisa sangat keras. Dengan tangan. Ya. Ini. Apalagi dengan ini, pelintengan tadi. Bisa sangat kuat sekali itu. Nah, ini. Tapi ini adalah sesuatu yang dilarang. Kalau ini tadi, ini berkenaan dengan perbuatan orang tua. Ya, perbuatan orang tua artinya ini sudah bukan anak-anak lagi ini yang berbuat ini, tapi adalah orang tua. Jadi ini memang ya kalau dibilang kebangetan ya kebangetan. Oh, sudah tua kok sih main lempar-lemparan pakai kerikil itu ya. Saat niki enten tiang wis sepuh tapi dolanane pelintengan. Kira-kira model orang tua yang bagaimana? Yang seperti itu. Nah, ini orang tua, ya. Maka itu tidak boleh. Sekalipun hadis ini adalah berkenaan dengan orang yang sudah tua, tapi anak-anak pun juga tidak diperbolehkan. Maka kita orang tua ini juga harus teliti tentang yaitu mainan yang dipegang atau dipakai oleh anak-anak kita. Karena terkadang itu sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang itu mungkin bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Kalau orang tua ini tidak teliti, bisa jadi itu jadi masalah. Main pelintengan, pelinteng tonggone, ya toh. Nah, itu sing dipelinteng iki ya macam-macam lek. Jenenge bocah iki, ya iso buah-buahan, ya iso sembarang, iso ngenai kocok, iso. Nah, ini. Oleh karena itulah permainan seperti ini adalah justru mendatangkan madharat. Tidak ada manfaatnya, justru mendatangkan madharat. Maka ketika mungkin anak kita ada yang seperti itu diingatkan, ini Rasulullah tidak membolehkan yang seperti ini. Alasannya adalah kita jelaskan supaya mereka paham, ya, supaya mereka paham. Dan orang tua harus teliti dengan permainan yang dipakai oleh anak-anak. Walaupun mungkin sesuatu itu terhitung sesuatu yang dianjurkan secara syar'i. Contohnya latihan manah, ya kan, latihan renang. Itu diperintahkan oleh Nabi. Tapi kalau ketika anak-anak yang di bawah usia itu tidak dipandu oleh orang tua, itu bisa membahayakan. Ya, karena itu terhitung sesuatu yang berbahaya. Coba kalau dibiarkan begitu saja. Ya, anak kecil itu latihan memanah, bisa memanah apa-apa yang nanti bisa mencelakakan orang lain. Nah, ini. Maka sekalipun itu sesuatu yang sesuai dengan anjuran dari Nabi, kita juga orang tua harus teliti. Apalagi kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan aturan nabawi. Lebih kita orang tua harus tegas. Misalnya anak-anak itu Rasulullah menganjurkan latihan renang le, wis kono budal renang-renang kono.
kalau dibiarkan dan dilepas seperti itu bisa membahayakan anak-anak. Latihan memang bagus, tapi harus ada panduan yang jelas, harus ada pendampingan. Itu membahayakan. Ya. Anak ini belum tahu ini ya, air ini dalamnya seberapa. Ya kan? Kadang anak-anak itu ngerti banyu sing bening iku seneng. Kadung nyemplung bakno ora iso munggah. Nah, ini bahaya. Kita orang tua harus berhati-hati yang seperti ini. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ajaran agama kita itu sangat teliti sekali. Perkara-perkara yang membawa kepada kemadharatan, bahaya, ataupun perkara yang tidak bermanfaat, itu dilarang. Itu dilarang dalam agama kita. Makanya kalau kita mengikuti aturan Nabawi, itu berbuah sangat baik kepada kehidupan kita, ya, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Itu baik. Karena Rasulullah itu selalu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Beliau tidak memerintahkan kecuali kepada yang baik. Ya. Dan tidak melarang kecuali dari perkara yang jelek, yang merugikan, yang membahayakan. Contohnya adalah larangan ini. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini ada faedah, ya, bahwasannya ketaatan mutlak itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pengarahan kepada umat, maka wajib diterima, mutlak diterima. Nah, ini. Jadi tidak ada tawar menawar, ya, tidak ada tawar menawar terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang di dunia ini yang mutlak harus diterima perintahnya, larangannya, ucapannya adalah Rasulullah. Satu-satunya itu. Kalau orang yang lain tidak. Kalau selain Nabi, maka bisa diterima, bisa ditolak. Diterima kalau sesuai dengan pengarahan beliau dan ditolak kalau tidak sesuai. Siapapun. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala. Setiap orang itu adalah diterima dan ditolak pendapatnya. Kecuali satu orang. Siapa? Pemilik kubur ini. Sambil beliau menunjuk kepada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau, Al-Imam Malik adalah imam yang beliau hidup di kota Madinah. Hidup di kota Madinah. Maka beliau dikatakan Imam Daril Hijrah. Imam penduduk Madinah. Ya. Imam penduduk Madinah. Imam Daril Hijrah. Imam penduduk kampung Hijrah. Karena beliau adalah imamnya penduduk kota Madinah waktu itu. Yang beliau dekat sekali dengan, yaitu Nabi, maksudnya adalah Masjid Nabawi, dan di situ ada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang silahkan diambil atau diterima, terserah. Tetapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak harus diterima, mutlak harus diterima. Nah, seperti orang yang yaitu apapun kekuatannya di atas kita, kalau selain Rasulullah maka bisa ditolak, bisa diterima. Tidak ada yang mutlak selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipahami oleh para ulama seperti itu. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di sini ada yaitu bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang tadi saya sampaikan faedahnya. Bahwasanya seorang muslim satu sama lain itu adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Jangan jar-jaran. Wis karep-karepmu kono, ya.
arep nglakoni apa wae ya sak karepmu. Nah, tidak seperti itu. Kita orang muslim satu sama lain itu diikat dengan ikatan iman. Yang karena ikatan iman itu punya keterkaitan yang kuat sekali, yang tidak ada ya ikatan yang bisa menghalanginya dan memutuskannya kecuali kalau salah satunya itu lepas dari iman. Dan konsekuensinya salah satunya adalah saling mengingatkan satu sama lain. Satu sama lain saling mengingatkan, terutama satu keluarga, kemudian ya satu jamaah, kemudian kaum muslimin secara umum saling mengingatkan. Dan dengan inilah tegaknya kehidupan kaum muslimin. Tegaknya kehidupan kaum muslimin ini. Karena memang ya namanya orang, yang namanya manusia itu bisa saja salah, bisa saja keliru, bisa saja jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Sewaktu-waktu tidak menutup kemungkinan. Namanya orang muslim, namanya manusia. Ya, ada lupa, ada kelemahan dalam ilmu, ada kelalaian, dan banyak hal mempengaruhi seorang itu untuk jatuh dalam kesalahan. Ya. Makanya sangat pas sekali bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Saling mengingatkan. Dan ada metode-metode yang yaitu jelaskan bagaimana mengingatkan satu sama lain. Yang namanya mengingatkan itu bukan mencela, ya. Yang namanya mengingatkan itu tidak mengolok-olok. Yang namanya mengingatkan itu tidaklah kemudian dia itu menjustifikasi, tidak. Mengingatkan, ya kan? Mengingatkan. Maka baik yang mengingatkan harus punya adab yang baik. Begitu juga yang diingatkan seharusnya juga punya adab yang baik. Ya. Yang mengingatkan harus punya aturan, yang diingatkan hendaknya juga harus menyadari aturan yang ada. Karena terkadang ada masalah karena yang mengingatkan ini tidak pakai aturan, yang diingatkan juga tidak. Artinya terjadi itu nanti akibat yang tidak baik dalam kehidupan. Bagaimana kita tahu cara mengingatkan yang baik dan bagaimana kita bersikap ketika diingatkan? Itu semuanya adalah kita ketahui dari bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ma'asyiral akhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam poin terakhir tadi ada faedah bahwasannya dibolehkan atau terkadang dianjurkan, ada istilahnya adalah menghajar pelaku kemaksiatan, memboikot pelaku kemaksiatan. Dengan tujuan apa? Supaya dia kembali kepada kebenaran. Pelaku kemaksiatan, pelaku penyimpangan itu diboikot. Entah bagaimana caranya, metode yang dipakai. Ya, kalau di sini kan saya tidak akan bicara kepada kamu sampai kapanpun, untuk selamanya ini tidak akan bicara. Kenapa? Sampai ada boikot seperti ini. Karena sahabat itu paham sekali keagungan dan posisi yang mulia pada petunjuk Nabi. Tapi orang ini ya dengan enaknya dia meremehkan, ya, tidak menghiraukan. Maka seorang yang menjadi murid sahabat memang punya hak untuk yaitu berbuat seperti itu dan sebagai bentuk thariqah. Bagaimana supaya dia kembali kepada kebenaran? Karena tujuannya ini untuk mengembalikan orang kepada kebenaran. Saya tidak akan bicara kepadamu sampai kapanpun. Ini sebagaimana juga Abdullah bin Umar pernah lakukan. Karena ketika beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, janganlah kalian
menghalangi atau melarang istri-istri kalian pergi ke masjid. Maka ada salah satu dari anak beliau sendiri yang mengatakan, demi Allah saya akan melarang mereka. Maka ketika anaknya berbicara seperti itu, beliau memboikotnya. Saya tidak akan bicara kepada kamu selamanya. Padahal anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Beginilah bagaimana komitmen para sahabat itu dalam menerima dan melaksanakan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali. Ini tadi yaitu hadis yang ke-11 yang kita baca ya dari apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal dari Rasulullah SAW tentang larangan melempar dengan kerikil, baik dengan tangan maupun memakai katapel, pintengan atau alat yang lainnya. Nah, ini. Ini kurang sedikit, ini dilanjutnya apa? Sudah dilanjutkan. As-Sani Asyar, hadis yang ke-11, 12. An Abbas ibni Rabi'ah, dari Abbas bin Rabi'ah, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab. Saya melihat Umar ibn al-Khattab. Siapa yang melihat tadi? Abis bin Rabi'ah. Abis bin Rabi'ah. Beliau melihat sahabat yang agung, itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yuqabbilul hajar. Beliau mencium al-hajar. Hajar apa ini? Al-Hajar al-Aswad. Ya, Al-Hajar al-Aswad yang ada di Baitullah Al-Haram. Bagi orang-orang yang tawaf, yaitu ada acara mencium Hajar Aswad. Jadi kalau bisa dicium, ya, disentuh dan dicium itu kalau bisa. Kalau tidak ya bisa dengan isyarat saja, karena mungkin kondisi yang tidak mengizinkan. Yakni al-aswad, itu Hajar al-aswad. Yaqulu, dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu bahwasanya kamu itu batu. Siapa yang berbicara ini? Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Saya tahu kamu itu batu. Ya. Ma tanfa'u wa la tadur. Kamu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Walau anni ra'aitu Rasulullah SAW. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak mencium kamu. Ini ucapan siapa? Ucapan sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini yang pertama, yang paling sesuai dengan bab apa? Paling sesuai dengan bab, yang paling kuat ikatannya dengan bab adalah bagaimana sahabat sahabat Umar ibnul Khattab itu sangat manut, patuh dengan Nabi. Apapun yang dikerjakan oleh beliau dikerjakan oleh beliau, diamalkan. Ya, diamalkan. Termasuk di dalamnya adalah mencium Hajar Aswad. Ketaatan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan itu, memberi contoh seperti itu, maka beliau dan para sahabat yang lain melakukannya. Nah, ini adalah sebagai bentuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sahabat Abdullah
sahabat Umar ibn Khattab ini mencium ini bukan karena berkeyakinan ini adalah batu yang nanti bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madharat, ini batu keramat, batu suci, ya, tidak. Tapi beliau menciumnya adalah karena mentaati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sampaikan ini di depan orang. Orang-orang tahu dan mendengar apa yang beliau sampaikan. Karena ini adalah sebagai bentuk penjelasan dari beliau, akidah yang harus dipegang kaum muslimin, bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan madharat kecuali Allah Ta'ala. Itu akidah yang besar yang harus diterima dan diyakini oleh setiap muslim. Dan ini untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka menyembah batu, yang mereka menyembah pohon, yang mereka menyembah bintang dengan keyakinan itu bisa memberikan manfaat dan bisa menghindarkan mereka dari kemadharatan. Makanya ini disampaikan adalah di depan orang banyak. Yang orang-orang waktu itu ada di antara mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Sehingga mereka perlu pengarahan. Ya. Karena kalau tidak, nanti jangan-jangan, ini batu ini dicium, disentuh, ini adalah supaya nanti kita itu menjadi kaya raya. Supaya kita itu nanti bisa menjadi kuat. Supaya kita itu nanti bisa menjadi sehat dan lain sebagainya. Nah, untuk menepis itu semuanya, sahabat yang mulia ini mengajarkan, ya, mengajarkan yang seperti itu. Jadi demikian apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya, tentang kaidah bagaimana benar-benar kita ini harus nurut patuh secara mutlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kepada yang lainnya, maka itu ada di sana perincian-perincian yang harus kita mengerti. Sekalipun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pembahasan-pembahasan yang perlu perincian. Oleh karena itu kita membaca bukan hanya satu hadis, bukan hanya satu keterangan, tapi kita banyak belajar, ya, banyak belajar. Dengan demikian, insya Allah Taala pengetahuan kita menjadi semakin lapang, semakin luas, sehingga ini menjadi bekal dalam kita mengarungi kehidupan, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu komitmen dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Ya. Izin bertanya. Monggo. Mengenai apel atau permainan sekarang, ya macam-macam ya. Ini yang kita permainan lato-lato. Gimana permainan lato-lato itu yang mainkan untuk itu yang mungkin bisa itu masyarakat banyak, nanti yang berpendapat itu kan cuma mainan aja, apa yang berpendapat itu mungkin riset aja itu soalnya apa itu gimana tadi. Jadi permainan itu pada dasarnya diperbolehkan, tapi kalau ditimbang antara manfaat dan madharatnya itu adalah lebih banyak madharatnya, ditinggalkan. Itu kaidah yang dipakai dalam permainan-permainan. Jadi antara manfaat dan madharatnya itu lebih banyak mana? Manfaatnya apa? Ya. Kemudian kalau ada madharatnya itu apa saja? Itu bisa kita timbang. Kalau itu bisa kita hasilkan kesimpulan, maka itu akhirnya atau dalam kesimpulan akhir kita bisa menganalisa ini permainan ini boleh apa tidak.
Karena banyak hal masalah kontemporer itu yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan akan tetapi itu bisa dikiaskan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam beberapa hadis, dan kemudian dibuat kesimpulan oleh para ulama tentang kaidah seperti itu. Ya. Cukup ya? Saya kira cukup. Iya. Nah, tentang hukum rajam itu adalah memang ada nas yang memerintahkan ya dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi, dan jelas dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan ini beda dengan lemparan itu. Itu tadi adalah dengan kerikil yang kecil-kecil. Tapi kalau rajam ini adalah dengan batu-batu besar yang terkena sekali saja bisa sudah membunuhnya. Seperti itu. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.